Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Sebagai peletak dasar teori Gujarat adalah Snok Hargrunge. Bukti teori Gujarat ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik alaihissalam pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hargrunge dan J. Pitchnapel. Yang kedua, teori Mekkah. Teori Mekkah adalah Hamkah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Bukti teori Mekkah. Jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina juga diakui oleh saharawan J.R. Tibbets. Yang kedua, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Peletak teori Persia adalah P.A. Hussein Bijaningrat. Teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekkah. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaannya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai persamaan dengan teori Persia. Teori Persia tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Islam mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama, ajaran Islam mudah dimengerti dan mudah diamalkan. Syarat pemeluk Islam sangat mudah. Islam tidak mengenal kasta. Kegiatan keagamaan di dalam Islam bersifat sederhana. Islam disebarkan secara damai dan jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya. Mendeskripsikan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pada masa Kesultanan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11 oleh Merah Hair. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai sebagai tercatat dalam sejarah tahun 1360 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Sejak saat itu, Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah berdiri dengan penguasaan pertama, Sultan Alim Mughayat Shah dinobatkan sebagai raja pada hari Ahad 1 Jumadil Awal 1511 Masehi. Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit di daerah-daerah pesisir utara Jawa Barat seperti Tuban dan Cirebon. Kedua daerah tersebut sudah mendapat pengaruh Islam dengan daerah-daerah yang juga merupakan jalur perdagangan yang kuat. Hal ini sangat berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Raden Patah adalah raja pertama Kerajaan Demak, bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Penatagama. Pada masa pemerintahnya, agama Islam mengalami perkembangan pesat. Kesultanan Banten. Berawal dari tahun 1526, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke wawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menguasai beberapa kawasan pelabuhan. Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, adalah berperan dalam penaklukan Banten. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan pada masa pemerintahan Kesultanan Banten. Islam menjadi pilar pendirian kesultanan dan mendapatkan peran ulama yang berpengaruh besar dalam kehidupan
masyarakat Banten, sehingga sama ajaran Islam termasuk tarekat dan tasawuf berkembang di Banten. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya dengan rempah-rempah menjadikannya terkenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo adalah kedua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan. Masyarakat lebih mengenalnya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung pandang. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Setelah datangnya Datuk di Bandang, seorang penyiar Islam di Sumatera Makassar, berkembang menjadi Kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Kerajaan Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Pada masa penjajahan Belanda, pada mulanya bangsa Belanda datang ke Indonesia hanya untuk menjalin hubungan karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut, serta mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan-urusan agama bagi orang Jawa dan Madura diawasi. Para ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan Gubernur Jenderal, apalagi setelah kedatangan Snouk Hurgronje yang ditugasi menjadi penasehat usaha pribumi dan Arab. Snouk mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di Arab, Jawa, dan Aceh, lalu ia mengemukakan gagasan yang dikenal dengan politik Islam yang terdiri dari bidang agama murni. Pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan alat kebiasaan yang berlaku sehingga pada waktu itu dicetuskannya teori untuk membatasi keberlakuan hukum Islam dan teori persepsi yang maksudnya hukum Islam baru dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan sehingga terjadi kemerdekaan hukum Islam. Bidang politik, pemerintah melarang keras bagi orang Islam untuk membahas hukum Islam baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan sehingga terdapat pendidikan pemerintah Hindia. Belanda membuat ordonasi guru yang mengatur tentang kewajiban para guru Islam untuk meminta izin sebelum mereka mengajar. Pada masa kemerdekaan, masa Orde Lama, partai-partai Islam pada masa kebijakan Soekarno mengalami perosotan, tidak ada jabatan menteri berposisi penting yang diserahkan kepada Islam. Sebagaimana yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, satu-satunya kepentingan Islam yang dirumuskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pelajaran agama di universitas dan perguruan tinggi. Perkembangan Islam pada masa Orde Baru semakin berkembang dan dirasakan oleh umat Islam. Masa Orde Baru. Yang pertama, berdirinya bangunan sarana ibadah umat Islam seperti masjid dan lainnya. Berdua, berdirinya sekolah-sekolah Islam seperti madrasah, pesantren, dan juga universitas Islam. Yang ketiga, mulai ada kegiatan balai Ramadan dan bentuk pesantren-pesantren kilat yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Masa Orde Reformasi. Maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai suatu ekonomi yang dapat diberi label reportasi Islam dasar penilaian, yaitu munculnya sejumlah partai politik yang menggunakan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam. Selanjutnya adalah menyajikan nilai-nilai keteladanan para tokoh dalam sejarah perkembangan Islam. Dinamakan Wali Songo karena wali yang berjumlah 9 atau jumlah walinya ada 9. Kata soal berasal dari kata tesana yang berasal dari bahasa Arab berarti mulia. Artinya adalah seorang tokoh yang memiliki sifat mulia. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di
Mereka tinggal di 3 wilayah penting, pantai utara, Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selanjutnya adalah dakwah melalui organisasi Islam. Sarekat Islam merupakan perkumpulan bagi para pedagang muslim yang didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Saman Hudi. Nama semula adalah Sarekat Dagang Islam. Kemudian tanggal 10 November 1912 berubah nama menjadi Sarekat Islam. Haji Umar Said Djokro Aminoto diangkat sebagai ketua, sedangkan Hak Titik Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Dakwah melalui organisasi Islam Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Al-Irsyad berdiri pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri dan dapat dibilang sebagai bagian dari Jamiatul Khair. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang diperoleh oleh para ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Basri Syansyuri, Kiai Haji Mas Alwi, dan Kiai Haji Ridwan. Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis Islam A'la Indonesia berdiri pada masa pemerintahan Belanda pada tanggal 21 September 1927 di Surabaya sebagai organisasi federasi yang diprakarsi oleh Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Wondoa Miseno. Selanjutnya Masyumi. Masyumi kepanjangan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri tahun 1943. Dalam Muktamar Islam Indonesia tanggal 7 November 1945 disepakati bahwa Masyumi adalah sebagai salah satu partai Indonesia untuk rakyat Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur dan didampingi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dakwah melalui organisasi Islam. Matlaul Anwar. Organisasi Matlaul Anwar berdiri tahun 1905 di Menes, Banten. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Sebagai pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Yasin. Dakwah melalui organisasi Islam Persatuan Islam. Persis adalah organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan berdiri pada tanggal 17 September 1923 di Bandung atas perkasa Kiai Haji Zamzam dan Muhammad Yunus. Organisasi Pelajar Mahasiswa dan Kepemudaan Islam. Organisasi pelajar mahasiswa dan kepemudaan Islam sangat besar sekali karena dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dari tahun 60-an hingga kini, peran pemuda Islam lebih didominasi oleh organisasi seperti HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, berdiri tanggal 5 Februari 1947. PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Swedia masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, pembina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975. ICMI berdiri tanggal 7 Desember 1990 sebagai sebuah organisasi yang menampung para cendekiawan muslim yang mempunyai komitmen kepada nilai-nilai keislaman tanpa melihat aliran, warna politik, dan kelompok. Apa saja sih hikmah mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia? Yang pertama, dapat mengetahui sejarah Islam di Indonesia. Dua, dapat mengetahui bahwa penyebaran Islam di Indonesia menggunakan banyak strategi. Tiga, dapat mengetahui bahwa dakwah yang diterima masyarakat adalah dakwah yang dilakukan secara damai. 4. Dapat mengetahui bahwa setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk mendakwahkan ajaran Islam.
Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.